Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada ibadah KPP online GKP Rehoboth Jatinegara. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH dengan tema Memikul Salib dengan Setia. Baik ibu-ibu, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 138. Kita akan nyanyikan dari bait yang pertama dan yang ketiga. Setiamu Tuhanku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur patut kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kebaikan Tuhan sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah kebaktian online KPP Rehoboth Jatinegara. Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir dalam ibadah ini, Engkau pimpin semua yang melayani dalam ibadah ini, terlebih kepada Bapak Pendeta Supriyatno yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang masih jauh sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menjadi penuntun sejati kami, kini berilah tuntunan dan bimbingan melalui firman Tuhan. Kami telah menyiapkan hati untuk menyambutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bacaan diambil dari Injil Markus
pasal 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul Yesus. Ibu-ibu yang kami kasihi, menurut ibu-ibu, Simon Kirene ini ketiban sial atau justru itu sebuah keberuntungan yang tidak terduga? Mengapa saya katakan ketiban sial? Karena dia datang ke kota Yerusalem dari tempatnya yang jauh. Kirene itu sebuah lokasi di Afrika Utara. Itu mereka yang datang ke Yerusalem memerlukan perjalanan yang jauh, berat, dan melelahkan. Dan pasti mereka, khususnya Simon, datang ke Yerusalem tidak pernah menduga bahwa salah satu momen dia harus berjumpa dengan rombongan, yaitu para prajurit yang sedang membawa Yesus untuk memikul salibnya. Dan di momen itulah ketika para prajurit menilai tubuh Tuhan Yesus sudah terlalu lemah, tenaganya terkuras, sehingga tidak mampu untuk memikul salib, maka Simon Petrus dipaksa untuk mengambil alih salib yang berat itu. Mengapa saya katakan ketiban sial? Pasti karena ia dipaksa, dan itu merupakan pekerjaan yang berat. Tapi betulkah momen itu adalah momen ketidakberuntungan Simon Kirene? Walaupun dia datang ke Yerusalem, memang tujuannya bukan untuk melihat Yesus. Asumsi yang kedua, itu bukan soal ketiban sial. Itu karunia yang besar. Kenapa? Karena momen itu dia bisa melihat tentang penderitaan yang ditanggung Yesus begitu berat. Sebuah langkah yang sangat serius yang membutuhkan dari Yesus bagaimana tubuhnya, bagaimana fisiknya. Bukan saja didera, kelelahan, tetapi rasa sakit yang luar biasa. Coba kalau di Indonesia ada orang yang sekali-kali membuat salib, memikul sungguh-sungguh, berjalan 100 meter saja, pasti dia akan kelelahan. Karena balok itu berat sekali. Dan tempat kemana Yesus harus pergi untuk memikul atau memanggul salib itu sebuah bukit. Jadi bebannya ganda. Langkah naik ke atas bukit berbeda dengan berjalan di jalan yang datar. Dan di situ Simon Kirene harus dipaksa. Tapi rupanya bukan ketiban sial. Justru itu kesempatan indah yang akan terus mengubah hidupnya. Dari situlah dia melihat secara langsung, melihat bahwa Yesus betul-betul menderita. Dia bisa berkomunikasi melihat wajah Yesus, melihat tatapan matanya. Walaupun tidak ada komunikasi verbal, tidak ada kata-kata, tapi itu sudah cukup, lebih dari cukup. Maka Simon Kirene kemudian mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Dan kita tahu tadi bagaimana narasi atau kisah Injil menceritakan Simon dari Kirene, ayah dari Alexander dan Rufus. Artinya apa? Dia bukan hanya menjadi orang beriman, tapi anak-anaknya juga beriman.
Jadi yang tadinya terpaksa, yang tadinya berat, yang tadinya sama sekali tidak pernah diduga, justru menjadi titik tolak yang baru. Simon Kirene menjadi orang yang percaya dan setia. Dan bukan hanya setia, hanya sepenggal waktu, tapi juga anak-anaknya. Dan bukan tidak mungkin generasi-generasi selanjutnya. Jadi disinilah kita belajar bahwa kita juga harus setia. Awalnya Simon Kirene pasti merasa dipaksa, dan memang prajurit itu memaksanya. Simon Kirene tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diminta, apa yang diperintahkan prajurit itu. Dan zaman itu siapa yang berani menolak prajurit? Sama seperti sekarang. Orang takut kalau diperintah oleh orang yang punya kekuasaan. Tapi dari terpaksa itulah Simon Kirene mengubahnya menjadi jatuh cinta. Jatuh cinta dalam arti dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Dia beriman, dia setia. Dan kesetiaannya tidak hanya sepenggal waktu, terus dijaga. Jadi ibu-ibu juga penting sekali kesetiaannya. Kita memang tidak mengalami apa yang dilakukan oleh Simon Kirene. Tetapi banyak kisah, banyak kesaksian karena iman kepada Kristus, orang itu juga mengalami kesulitan. Tidak sedikit menjadi orang Kristen, dia harus bergumul dengan imannya. Kenapa? Karena identitasnya mengundang. Bisa dilecehkan, bisa dipersekusi, bahkan dibully. Dibully itu apa? Diledek, direndahkan, dihina, dicaci, sampai bisa terluka batinnya. Tapi tidak ada yang sia-sia dengan kesetiaan. Dan saya yakin kalau ibu-ibu setia, anak-anak kita juga ikut setia. Dan tidak ada yang mengecewakan beriman kepada Kristus yang menderita. Justru beriman kepada Kristus yang menderita, kita akan menemukan mahkota. Yesus mati dengan kerendahan hatinya, dan kemudian ia dipercaya oleh Allah Bapa untuk dimahkotai. Kiranya kesetiaan kita juga seperti itu. Kita tidak gentar menghadapi onak dan duri kehidupan. Kita tidak takut kalau iman kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga. Karena apa? Keberimanan itu tidak sia-sia. Selain itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kita adalah pemilik kehidupan, baik yang di atas bumi maupun yang di bawah bumi. Kepercayaan kita, iman kita bukan soal hanya percaya. Keyakinan kita serahkan, kita pasrahkan kepada sosok Allah yang menguasai kehidupan di atas bumi ini dan juga setelah itu. Jadi kepada siapa lagi kita harus setia? Kepada siapa lagi harus kita beriman? Cuman kepada Yesus itulah yang paling tepat bagi kita, bagi ibu-ibu, bagi saya, dan bagi anak-anak dan cucu kita. Jangan biarkan terputus iman dan kesetiaan antara orang tua dengan anaknya. Alexander dan Rufus adalah anak Simon Kirene. Iman ayahnya menjadi contoh, dan anak-anaknya melanggengkan iman percayanya. Kiranya kita pun demikian. Dari seorang ibu ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memelihara dan menumbuhkan iman bagi dirinya, bagi keluarganya, terlebih juga bagi anak cucunya.
Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diberikan kepada pengurus KPP. Persembahan yang dihimpun akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Baiklah ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan nas Alkitab yang akan melandasi persembahan kita pada sore hari ini, yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan dari KJ 446 bait pertama dan yang kedua. Sokongan nyata
Mari kita menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Ya Tuhan, Tuhan telah memberi kami segala kecukupan dan kebutuhan hidup kami. Dan kami ingin mensyukurinya dengan memberi persembahan. Persembahan sebagai bentuk ucapan terima kasih kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah ini dikelola oleh Komisi Perempuan supaya ini dipakai untuk mendukung pembiayaan pelayanan. Berkatilah ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para ibu-ibu. Mereka yang sehat, biarlah tetap sehat. Mereka yang sakit, jamahlah mereka. Berikan kekuatan. Berikan pada mereka tenaga dan semangat yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang tubuhnya sakit, lemah, dan memerlukan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Marta. Kami berdoa untuk pemulihan Ibu Kartini. Kami berdoa juga untuk penguatan fisik Ibu Arlin. Kami juga berdoa untuk pemulihan yang sempurna untuk Ibu Yuniar. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, baik yang lansia, yang sudah lama mereka menderita sakit. Hiburkan dan kuatkan, dan terlebih berikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk para ibu-ibu agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena setia kepadamu adalah anugerah dan karunia yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah anugerah dan karunia ini juga dialami oleh anak-anak, cucu-cucu kami, supaya mereka pun terus beriman kepadamu. Di minggu-minggu Prapaskah ini, ajarlah kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepadamu. Kesetiaan yang tidak hanya bersifat sepenggal waktu, tetapi sepanjang kehidupan kami. Demikian juga anak-anak dan cucu kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, supaya di negeri ini semua orang berhak untuk bebas beragama dan tidak ada orang yang mengalami diskriminasi. Kami berdoa pada pemerintah kami supaya mereka diberikan hikmat. Kami serahkan seluruh keluarga kami masing-masing ke dalam tangan dan juga gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan dalam nama Dia juga kami berdoa seperti yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku.
Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyatno yang sudah melayani dalam ibadah ini, dan juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada ibadah online KPP GKP Rehoboth Jatinegara. Buat Kak Budi dan juga tim, terima kasih banyak atas pelayanan Kak Budi dan juga tim yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa sama-sama beribadah pada sore hari ini. Dan terima kasih buat semua. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan jangan lupa setelah saya ibadah ini kita masih ada kegiatan, kita akan melanjutkan sharing. Dan sebab itu kami mengajak ibu-ibu untuk ikut ambil bagian dari sharing kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.